Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Mei 2022, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Aries. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga tentunya sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Aries. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu di masa mendatang, oke? Untuk general reading ini aku akan membaginya menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah mengenai karir atau keuangan kamu. Kemudian akan kita lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu, oke? Ya, kita akan mulai dengan general reading yang pertama mengenai karir atau keuangan kamu di bulan Mei 2022, khususnya untuk kamu yang berzodiak Aries. Aku akan ambil total 5 kartu ya, dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Oke, satu lagi ya. Ya, oke. Di bottom of the deck kita ada di Empress di sini. Di Empress. Oke. Ya. Oke. Oke, untuk teman-teman Aries mengenai karir ataupun keuangan kamu di bulan Mei 2022, kita lihat bottom of the deck-nya di sini ada di Empress. Di Empress di sini artinya bisa diartikan di bulan Mei ini untuk kamu, hasil pekerjaan kamu, hasil bisnis kamu itu akan mulai mengarah kepada titik di mana kamu mulai mendapatkan kenyamanan di situ ya. Artinya hasil yang memang kamu harapkan selama ini itu mulai berbuah, mulai menunjukkan hasilnya gitu ya. Oke, untuk dari kerja keras kamu, mungkin dari banyaknya hari lembur kamu selama ini. Artinya kamu sudah mulai menikmati buah dari kerja keras kamu selama ini di bulan Mei 2022. Oke. Nah, kita lihat di sini ada Ten of Pentacles. Oke, jadi ada kemungkinan akan ada suatu peluang yang cukup besar nih ya. Potensinya itu cukup besar. Oke, dalam hal keuangan, dalam hal karir, bisa juga dalam hal bisnis ya. Artinya untuk kamu yang mungkin sedang menjalankan suatu karir di suatu perusahaan, bisa jadi kamu akan menemui suatu proyek yang besar nih. Dan bisa saja kamu dipercaya sebagai salah seorang penanggung jawabnya atau yang menghandle proyek tersebut. Dan tentunya ini akan berimbas sangat baik ya untuk kelangsungan karir kamu. Untuk kamu yang mungkin sedang menjalankan suatu bisnis ataupun ingin memulai suatu bisnis, maka di sini kamu akan bisa ada kemungkinan bisnis kamu akan berkembang cukup pesat ataupun mungkin kamu akan mendapatkan customer yang cukup loyal di sini. Oke, istilahnya customer yang cukup besar ya, yang tentunya akan membawakan pengaruh ataupun dampak yang sangat besar juga untuk potensi perkembangan bisnis kamu di kedepannya. Nah, tentunya di sini ada Nine of Swords dan Seven of Wands. Tentunya hasil yang besar ataupun potensi penghasilan yang besar dalam hal karir ataupun keuangan kamu ataupun bisnis kamu tentunya harus diimbangi dengan perjuangan yang tidak kecil pula di sini ya, karena di sini ada Nine of Swords ya. Ada kemungkinan memang kamu harus dalam menangani project tersebut ataupun dalam menangani customer tersebut, ada banyak hal kamu harus keluar dari zona nyaman kamu harus menantang semua pandangan yang selama ini kamu punya, ataupun mungkin kamu harus belajar hal baru secara lebih cepat juga agar kamu bisa menangani project tersebut dengan tepat dan tentunya sesuai dengan tenggat waktu, misalkan seperti itu ya. Nah, di sini kamu tidak perlu khawatir karena semesta sebenarnya sudah memberitahu kamu, sebenarnya kamu sudah memiliki skillnya kok. Di sini ada Seven of Wands. Kamu sudah punya skillnya, kamu sudah punya pengalamannya, kamu juga sebenarnya sudah memiliki sikap yang baik dalam menangani proyek tersebut. Nah, tetapi memang karena bisa jadi ini adalah proyek pertama kamu ataupun mungkin ini adalah suatu pekerjaan pertama kamu yang cukup besar, sehingga akan ada cukup banyak adaptasi ataupun istilahnya kerja ekstra yang harus kamu lakukan, dan mungkin itu akan membuat kamu sedikit kelelahan ya, baik secara fisik ataupun mental. Tetapi ingat, ini adalah peluang yang sangat baik untuk kamu agar kamu bisa mencapai kenyamanan ya.
kenyamanan ataupun hasil yang memang selama ini kamu impi-impikan. Dan di bulan Mei ini peluang tersebut akan muncul, jadi sebaiknya tidak kamu sia-siakan dan kamu beranikan diri untuk mengambil kesempatan tersebut. Oke? Seperti pepatah ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di bulan Mei ini penuh dengan peluang, jangan ragu untuk mengambilnya. Walaupun lelah, percayalah bahwa pada akhirnya kamu bisa mengerjakan semuanya dengan baik dan hasil yang kamu dapatkan juga akan sangat setimpal dan sesuai dengan ekspektasi kamu. Oke, karena itulah di sini ada Knight of Swords, ambil aksi secepatnya. Oke. Nah, mungkin di sini ada sedikit wanti-wanti dari semesta, Five of Pentacles, karena ini hasilnya juga sangat besar. Pastikan juga kamu tetap mengontrol arus keuangan kamu dengan baik ya. Walaupun ini adalah peluang pendapatan kamu yang cukup besar juga, pastikan kamu tidak pada akhirnya kamu lupa diri dan akhirnya kamu membelanjakan ataupun malah jadi boros. Oke? Karena tentunya project ini harus kamu lakukan dengan baik dalam jangka waktu panjang ya, sebelum kamu bisa akhirnya mulai mendapatkan kenyamanan finansial. Nah, sampai saat itu tiba, tentunya akan lebih baik kamu tetap mengontrol arus keuangan kamu ataupun pengeluaran kamu secara lebih bijak agar tidak goyang ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ini lebih kepada saran sedikit ya dari semesta agar kamu nggak lupa diri. Oke, pada intinya aku lihat ini bulan Mei ini adalah bulan penuh peluang sekali lagi untuk kamu para Aries. Jadi selamat, sekali lagi beranikan diri kamu untuk mengambil peluang tersebut dan mudah-mudahan hasil yang kamu dapatkan memang sesuai dengan ekspektasi kamu. Oke? Good luck ya untuk kamu para Aries. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk karir ataupun keuangan kamu para Aries. Aku akan lanjutkan dengan asmara ya. Oke, untuk asmara kita akan ambil 5 kartu ya seperti tadi, dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Oke, itu terlalu banyak ya tadi. Aku akan shuffle ulang ya. Untuk asmara kamu para Aries di bulan Mei 2022. Oke. Ya. High Priestess, Four of Swords, Nine of Pentacles, Five of Wands, dan King of Cups di sini. Oke. Bottom of the deck-nya ada Six of Cups. Oke. Iya, Six of Cups. Ya. Oke, untuk teman-teman Aries, untuk asmara kamu nih di bulan Mei 2022, di sini kebetulan kalau aku lihat karena bottom of the deck-nya Six of Cups, dan tentunya ini karena general ya, jadi energinya juga sangat general. Mungkin sebagian besar dari kamu sebenarnya memang masih dalam proses healing ya di sini. Six of Cups ini biasanya berkaitan erat dengan memori ataupun kenangan masa lalu yang masih belum bisa terlalu dilupakan lah. Kurang lebih seperti itu ya. Yang artinya kalau dalam asmara biasanya dikaitkan dengan rasa belum move on ya. Jadi artinya mungkin kamu masih sedikit banyak mengenang kenangan di masa lalu ataupun masih teringat terbayang-bayang dengan pengalaman asmara kamu di hubungan terdahulu. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya kamu belum sepenuhnya move on gitu ya. Oke. Nah, jadi memang di bulan Mei ini kalau aku lihat mungkin untuk sebagian besar dari kamu yang memang masih dalam proses healing ataupun belum sepenuhnya move on, tidak perlu terburu-buru ya, karena di sini ada High Priestess dan Four of Swords yang artinya memang istirahat dan melakukan refleksi dulu ya. Jadi kamu lihat kembali nih, kenapa hubungan kamu terdahulu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Apakah ada hal-hal ataupun kekurangan-kekurangan dari pasangan kamu terdahulu yang tidak bisa kamu tolerir. Nah, tentunya itu bisa menjadi referensi kamu mengenai tipe pasangan seperti apa yang kamu inginkan di kedepannya nanti. Ataupun kamu juga perlu melakukan refleksi kira-kira apa hal dari diri kamu yang mungkin bisa kamu perbaiki agar kamu tidak mengulanginya kembali di hubungan selanjutnya ataupun di hubungan di masa depan. Inilah kesempatan yang baik ya biasanya ketika dalam proses healing, karena sering sekali ya orang yang sedang dalam proses healing, dalam masa penyembuhan justru selalu menyalahkan keadaan ataupun yang parah adalah menyalahkan semesta, menyalahkan waktu yang nggak tepat. Padahal sebenarnya ketika kamu melakukan refleksi, kamu bisa tumbuh menjadi pribadi yang jauh-jauh lebih baik, dan tentunya itu akan menarik orang yang benar-benar nantinya itu akan pantas untuk kamu. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini adalah kesempatan yang baik di bulan Mei 2022 untuk kamu teman-teman Aries yang masih memang dalam proses healing. Nah, di sini kalau aku lihat juga masih ada sedikit konflik ya sebenarnya.
Mungkin kamu masih agak sulit menyeimbangkan juga ya antara porsi di sini karena ada Nine of Pentacles ya dan ada King of Cups. Sebenarnya juga ada beberapa dari kamu yang fokusnya masih agak terbagi nih, oke? Mungkin ada beberapa dari kamu yang memang masih lebih menitik beratkan energi kamu sebenarnya untuk pekerjaan ataupun untuk karir kamu, untuk bisnis ataupun keuangan kamu. Oke. Nah, tentunya kalau memang hal tersebut bisa kamu gunakan sebagai pengalih energi kamu ya, oke. Salah satu jadi selain kamu juga harus melakukan refleksi, ada baiknya juga agar kamu bisa lebih cepat move on. Ini adalah saatnya kamu menyeimbangkan kembali energi kamu kepada hal yang memang ingin kamu gapai ataupun memang ingin kamu capai gitu ya. Oke, dan salah satunya adalah memang kemapanan finansial di sini ya. Karena di sini memang kalau aku lihat ada beberapa dari kamu yang mungkin dulu mengakhiri hubungan karena memang adanya ketidakseimbangan antara kehidupan asmara dengan kehidupan karir ataupun keuangan. Oke, artinya mungkin salah satu pihak menjadi terlalu sibuk, akhirnya jadi jarang berkabar, jarang ketemu, jarang ngobrol dan sebagainya. Oke, memang waktu yang belum tepat dan karena memang mungkin tujuan hidup ataupun prioritas utama yang memang belum sejalan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah saatnya di bulan Mei ini kalau memang kamu memiliki prioritas lain, misalnya adalah lebih mengembangkan karir ataupun bisnis kamu bisa istilahnya mengalirkan semua energi kamu kepada hal tersebut, oke? Sehingga di satu sisi kamu nantinya ketika memang kamu sudah siap untuk move on, kamu sudah siap membuka hati kamu kembali, nah fokus kamu itu nggak akan terbagi lagi antara bagaimana sih menyeimbangkan antara finansial kamu dengan kehidupan asmara kamu. Karena inilah saat yang tepat kamu istilahnya membenahi dulu nih kekurangan kamu ataupun energi kamu agar keadaan finansial kamu itu terberesi terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu ya para Aries. Oke, tentunya terlepas dari seberapa resonate ya readingan ini dengan keadaan, situasi dan kondisi yang kamu alami ya teman-teman Aries. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya, gambaran untuk kamu agar kamu bisa mengambil keputusan yang tepat nantinya ya tentunya. Dan mudah-mudahan ketika waktunya tiba nanti kamu bisa segera dipertemukan dengan orang yang memang tepat dan memang diperuntukkan untuk kamu. Oke, sehingga kamu bisa berbahagia di masa depan. Amin ya, teman-teman Aries, dan good luck untuk kamu di kehidupan asmara kamu di bulan Mei 2022 ini. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.